Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu 13 Oktober 2021. Kiranya ibadah pada malam hari ini menuntun kita untuk senantiasa memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Pemberita firman pada ibadah keluarga malam hari ini adalah Pendeta Mora Simatupang. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 6, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa di tengah kehidupan kami. Kami selalu diberkati, kami selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami boleh ada bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami akan beribadah keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 133 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita bermazmur. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sambut mazmur pujian pada malam hari ini dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 36, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus,
karena hidup ini boleh kami terima hingga di sini hanya karena kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu. Dan kami percaya, ya Tuhan Yesus, hidup kami selanjutnya juga tidak pernah Engkau biarkan dan tinggalkan. Masing-masing kami punya pengalaman pada masa-masa yang sudah kami lalui. Tetapi melewati semuanya itu Tuhan sudah menolong kami. Dan di malam hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Dan sabda-Mu itu adalah kudus ya Tuhan, karena Engkau yang bersabda adalah yang kudus. Maka tolonglah kami orang yang penuh dengan dosa ini. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya maksud-Mu yang kudus untuk kami orang berdosa ini kami pahami. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Sehingga hidup kami juga makin berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian dan semuanya, baik yang ada di rumah, sesuai dengan kondisi masing-masing, bila memungkinkan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Bila tidak memungkinkan, tetap saja duduk. Yaitu kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, pada ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Di bawah atau judulnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos meniram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam, bukanlah yang meniram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang meniram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya.
Silakan duduk yang tadi sempat berdiri, yang duduk tetap mengikutinya dengan seksama. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam ini di ibadah rumah tangga ini sebagai lanjutan atau sangat terkait dengan pembacaan kita mulai dari hari Minggu yang lalu sampai sekarang. Sebab itu jika kita mengikuti dengan seksama bacaan-bacaan harian di sidang di Sabda Bina Umat, kita akan mendapatkan garis yang baik untuk pedoman hidup kita. Di dalam bacaan-bacaan selama beberapa hari ini, saudara sekalian, yaitu dari 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 3 ini, dan untuk kita hari ini atau malam ini dibuat judul iri hati dan perselisihan adalah tanda manusia duniawi. Tanda manusia yang belum dewasa rohani jika masih memiliki iri hati dan suka berselisih. Saudaraku sekalian, dalam bacaan 1 Korintus ini pasal 1 sampai pasal 3 ini digambarkan di situ situasi jemaat di Korintus saat itu. Saya menggambarkan situasi saja, tidak tentang kota Korintus lagi. Ibu Bapak sudah mendengarkan pada hari Minggu yang lalu, bahwa di jemaat Korintus terjadi perselisihan dan menjadi saling iri hati, dan terbentuklah, kalau di Alkitab dikatakan golongan, tapi saya mau katakan lebih sederhana, kelompok. Ada kelompok atau grup, sekarang ada grup WA ya, ada grup apa, grup W, A, B, C. Jadi ada grup yang senang kepada Paulus, ada grup yang senang kepada Apolos, ada grup yang sangat menjunjung dan memelihara hubungan dengan Kefas atau itu Paulus atau Petrus. Maaf. Ada grup yang lebih ekstrim lagi, yaitu kami pengikut Kristus. Saudaraku sekalian, grup-grup itu tercipta karena cara berpikir yang tidak dewasa, yaitu ketika menjaga grup Paulus, mereka menghargai Paulus sebagai bapak rohani mereka. Mereka bilang ini yang melayani kita dari awal, kita harus tetap teguh setia pada dia. Apolos itu dibawa oleh Aquila dan Priscilla, orang yang fasih bicara, orang pintar. Dan banyak orang yang suka mendengar khotbahnya. Banyak yang tertarik. Dan orang-orang ini membuat grup lagi. Kalau Paulus yang khotbah, kita tidak datang. Kalau Apolos yang khotbah, kita datang. Yang grup Petrus atau Kefas itu, karena Kefas ini sebagai paling senior di antara murid Yesus, para rasul. Maka mereka bilang kita harus hormati yang tua. Grup pengikut Kristus ini lebih ekstrim lagi, dia bilang kita harus. Tetapi mereka lakukan itu bukan dalam arti untuk makin cinta pada Kristus, tapi membanggakan orang atau yang diidolakan. Ini perselisihan, dan perselisihan mengakibatkan iri hati, Ibu dan Bapak. Itu di Korintus. Dan menurut Paulus, perselisihan itu atau penyebab
ada iri hati dan perselisihan adalah karena jemaat belum hidup dalam rohani yang dewasa. Karena belum hidup dalam rohani yang dewasa, menjadi membentuk atau berkelompok. Dan kelompok itu menjadi bersaing, timbullah perselisihan. Saudaraku sekalian, Paulus di dalam bacaan dikatakan, dia tidak hanya menasihati lagi. Dia mengkritik jemaat di Korintus bahwa kamu ini tidak kuberikan makanan keras, hanya susu, karena kamu belum dewasa. Kamu belum mampu mengelola. Memang saudaraku sekalian, kedewasaan itu tidak diukur dari umur ya, hati-hati. Tapi kedewasaan itu adalah dari bagaimana pola pikir, sikap, dan bersikap. Kita tidak bahas itu malam ini, tapi yang dikritik oleh Paulus adalah bahwa kelompok-kelompok tercipta karena belum dewasa rohani. Berpikir dengan cara manusiawi dan duniawi. Ini saudara sekalian. Dan inilah satu renungan untuk kita juga. Supaya di dalam hidup ini kita boleh merenung diri kita. Apakah kita sudah dewasa rohani atau belum? Dan ini dikritik oleh Paulus sekaligus menuntun. Paulus mau menuntun mereka supaya mereka hidup dewasa rohani. Karena kelompok itu dikatakan tadi ada yang idolakan Paulus, idolakan Apolos, idolakan Kefas, idolakan Kristus. Artinya mengidolakan pemberita. Padahal mereka semua hanya alat. Maka dikatakan Paulus di situ adalah, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Tapi yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus mengajak jemaat di Korintus supaya jangan menyimpang dari iman yang benar. Jangan menyimpang dari rohani yang benar, kerohanian yang benar. Siapapun pemberita, siapapun pelayan, mereka hanya alat. Tapi yang harus diutamakan adalah Yesus Kristus. Yang menjadi fokus haruslah Yesus. Paulus ini jujur mengatakan, aku yang menanam. Tapi kalau saya tanam tidak ada yang menyiram, maka mungkin akan mati. Kalau seperti tanaman. Jadi dilihat isu ada masing-masing karunia. Dan ini perlu dihargai dan diperhatikan di jemaat. Karena seringkali juga di dalam kehidupan bermasyarakat juga bergereja. Ada kadang-kadang ada kurang saling menghargai karunia. Selalu hanya dianggap karunia orang tertentu saja yang paling perlu. Padahal karunia yang satu harus ditopang oleh karunia yang lain. Dan jika itu terjadi dan mengutamakan Tuhan, disitulah akan tercipta kehidupan yang rukun. Dan yang kedua, Paulus menuntun bagaimana cara mengatasi perpecahan itu.
Di situ Paulus mulai ayat 5 sampai 9 Paulus menuntun supaya jemaat itu fokus dan taat kepada Tuhan. Jadi tidak menyimpang, tidak membelokkan, tidak menciptakan akan pengelompokan. Seperti dikatakan oleh Paulus tadi, aku yang menyiram, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Itu salah satu cara yang dituntun oleh Paulus kepada kita mengatasi perselisihan dan persoalan di jemaat. Artinya, Paulus menuntun jangan ada yang menyombongkan diri. Jangan ada yang merasa paling penting di satu jemaat. Siapapun. Di Efesus dikatakan oleh Paulus, jabatan di gereja itu adalah untuk memperlengkapi pengikut Yesus untuk makin memahami ajaran yang benar. Jadi dalam pelayanan bukan yang melayani itu yang menjadi utama. Tapi siapa yang kita layani itu yaitu Tuhan. Memang saudara-saudaraku itu tidak mudah. Kecenderungan kita ini ingin menjadi terhormat dan dihormati. Kecenderungan manusia ingin lebih utama. Bahkan pernah saya mendengarkan satu khotbah di satu Natal kumpulan keluarga yang besar di Jakarta. Dikatakan banyak orang mencuri, mengambil alih kemuliaan Kristus. Dan itu akan menciptakan perselisihan dan pengelompokan. Dan inilah juga untuk kita ibu bapak sekalian. Nasihat ini atau kritik ini diberikan oleh Paulus. Iri hati dan perselisihan tanda seseorang belum dewasa iman. Tanda seseorang masih berpikir duniawi dan manusiawi, belum rohani. Dan yang kedua dituntun oleh Paulus, seperti katakan aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Mari saling menghargai, itu perlu saling menghargai, saling menerima. Dalam persekutuan itu. Jangan ada kelas, jangan ada kasta, jangan ada hierarki yang atas bawah. Kalaupun Paulus mengatakan diberi tugas, di bacaan hari Minggu pagi itu dikatakan Yesus tidak mengutus aku untuk membaptis, tapi memberitakan Injil. Jadi Paulus memberitakan Injil, dia tidak berebut supaya dia yang membaptis banyak orang. Tetapi dia tahu itu karunia dalam memberitakan Injil. Ada karunia lagi, ada tugas lain kepada orang lain diberikan Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara dalam persekutuan jemaat pelita. Melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita pertama, hindarilah kesombongan rohani. Hindari kesombongan rohani. Kesombongan rohani adalah satu tanda atau ciri bahwa belum dewasa dalam kerohanian. Jangan merasa paling utama dan paling penting. Kalaupun kita berbuat sesuatu yang baik, kita selalu lihat adalah karena Kristus mengutus kita melakukannya. Untuk membangun iman jemaat. Bukan supaya jemaat menjunjung kita. Supaya jemaat mengidolakan kita. Tapi supaya jemaat tumbuh imannya, dewasa kerohaniannya, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Hindarilah kesombongan. Yang kedua,
marilah saudara-saudara kita saling menghargai, saling menghormati dalam persekutuan jemaat Yesus. Hormatilah karunia orang lain. Dengarkanlah juga suara orang lain. Persoalan yang sering terjadi termasuk di gereja, ini yang saya alami juga selama memimpin di gereja. Seringkali salah satu sumber persoalan adalah hanya ingin mau didengar, tapi tidak mau mendengarkan orang lain. Padahal Tuhan menghendaki supaya kita hidup seperti Mazmur 133 tadi. Hidup rukun, duduk sebagai saudara. Tidak mungkin kita bisa hidup rukun kalau kita tidak saling menghormati dan saling menerima. Mari supaya jemaat pelita ini makin maju. Hidup saling menghormati, saling menerima, mendengarkan. Dengarkanlah apa yang katakan oleh orang lain. Barangkali walaupun mungkin menurut kita sementara itu tidak cocok dengan pikiran kita, tapi mungkin juga itu benar. Dengarkan, terima. Oleh karena itu akhirnya marilah menjaga dan merawat persekutuan jemaat dengan kedewasaan rohani. Jauhkanlah iri hati, kesombongan dan perselisihan. Jauhkanlah mudah tersinggung, karena orang yang mudah tersinggung itu menjadi makin tidak dewasa. Orang yang mudah tersinggung akan mudah mengambil sikap dan keputusan yang salah dan akan berjauh dari Tuhan. Mari kita bangun kekompakan dan kerukunan dalam jemaat. Kita bangun kehidupan berjemaat dalam kesejukan dan kedamaian. Mari kita tinggalkan cara-cara duniawi yang dapat merusak persekutuan. Kita ingatlah bahwa cara dunia hanya akan dilakukan setiap orang yang masih hidup dalam keduniawian. Tapi kedamaian akan tercipta dan ciptakan dilakukan oleh orang yang dewasa iman. Mari kita bangun persekutuan jemaat yang damai, yang sejuk. Amin. Marilah dengan rendah hati kita naikkan doa syafaat kita. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mulia, dengan kasih-Mu Engkau telah mendirikan gereja
membentuk jemaat-Mu di dunia ini untuk meneruskan Injil-Mu. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang yang telah Engkau tebus itu bersatu, hidup rukun dan damai. Dan itu yang Tuhan kehendaki di dalam gereja Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam jemaat Tuhan. Karena gereja atau jemaat bukanlah sama dengan organisasi dunia yang mengejar popularitas. Tapi gereja adalah tempat mendapatkan damai dari Yesus. Dan gereja adalah tempat menyalurkan damai dan kesejukan terhadap sesama dan dunia. Tolonglah Tuhan supaya gereja-gereja-Mu tidak terseret oleh sikap dan perilaku yang tidak dewasa. Tetapi anggota-anggota gereja-Mu, anggota jemaat-Mu hidup dewasa rohani dan tidak mengikuti cara-cara duniawi manusiawi, tapi mengikuti cara dan tuntunan Tuhan Yesus, yaitu warga jemaat atau gereja-gereja Tuhan menjauhkan diri dari iri hati, dari perselisihan, kesombongan, pengelompokan, dan semua kami berfokus Yesuslah juru selamat. Siapapun di dalam gereja, mulai dari pelayan yang terlibat dalam perangkat pelayan sampai jemaat, semua kami adalah milik Yesus, bangunan Allah. Sehingga jangan biarkan ada di antara kami jemaat Tuhan yang menyombongkan diri, merasa diri paling tinggi, paling benar yang harus didengar, dan ada orang yang tidak perlu didengar. Biarlah kami sama-sama bangkit Tuhan membangun persekutuan jemaat pelita khususnya. Menjadi jemaat yang rukun karena kami mau rukun satu dengan yang lain, mau rendah hati terhadap yang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, mau menghargai pemikiran orang lain. Juga menerima dan menghargai karunia orang lain. Karena itu dibuat oleh Tuhan, berbeda tetapi untuk membangun menjadi satu, menjadi rukun dan menyejukkan dan damai. Di dalam doa syafaat ini juga kami berdoa, bangunlah Tuhan jemaat pelita ini, bangunkanlah iman dan kerohanian jemaat ini, sehingga semua melangkah menuju kedewasaan. Sehingga kerikil-kerikil bila ada yang mengganggu persekutuan itu makin tertinggal dan terbuang. Yang bertumbuh di jemaat ini adalah iman yang bertumbuh, saling bergandengan tangan membangun bersama jemaat yang rukun, damai, dan menyejukkan. Tolong Tuhan. Juga kami berdoa untuk tiap rumah tangga di jemaat ini. Kami semua tidak sama Tuhan. Tapi kami mempunyai Tuhan Yesus yang satu, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Kepadamu kami berdoa supaya kami Tuhan, masing-masing keluarga dan pribadi, selalu melihat semuanya di dalam kasih Kristus. Sehingga iri hati, perselisihan, kebencian jauh dari kami. Tapi yang adalah damai, kesejukan. Setiap kami melihat saudara seiman di persekutuan ini, kami rasakan satu kesejukan, kedamaian, dan kerukunan. Dan di situ kami bersama-sama menuju kedewasaan. Kami berdoa
buat pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami telah ditolong Tuhan dengan berbagai cara dan langkah mengatasi penyebaran virus corona yang ternyata cukup efektif. Dan kami bersyukur penyebaran virus corona di tanah air kami sudah makin menurun. Dan kami berdoa supaya oleh pertolongan Tuhan melalui cara-cara yang dilakukan, semua rakyat Indonesia menaatinya sehingga penyebaran virus corona itu berakhir. Dan kami hidup sejahtera, damai, dan menjadi hidup sejuk tiap-tiap hari. Bapa yang kudus, kami mau berdoa buat orang-orang yang bergumul karena sakit. Oh Yesus, kami datang memohon pengasihan-Mu buat mereka, yaitu Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Salamun, Ibu Ilse Sadino, Bapak Tima, Ibu Susana Laik, Oma Ama Samson, Ibu Lisa Beatrix Lontoh, Bapak Herkes Sigarlaki, Saudari Rita Sugiarto, Ibu Betty Panduu, Ibu Ivon Lihiang, keluarga Manners Sitorus, Bapak Jeheskel Matkusa, Ibu Elizabeth Papilaya, dan yang lainnya. Di dalam pergumulan dan derita mereka, ya Yesus, tolonglah mereka, karena penyakit itu membuat mereka kehilangan damai dan kesejukan hidup. Maka kasihanilah mereka, Tuhan, kami mohon melalui doa ini. Tolonglah mereka dengan Kau berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa, Tuhan, untuk banyak orang yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Karena suasana sekarang ini dan kehidupan yang tidak mudah ini, ketika untuk mendapatkan dan makanan dan minuman yang tidak mudah saat-saat ini tiap-tiap hari, karena kesulitan untuk mendapatkan, karena pekerjaan yang sukar dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami memohon Yesus, tolonglah semua orang yang sedang mengalami kesulitan. Dengarkanlah jeritan hati mereka, kabulkanlah permohonan mereka, dan kasihanilah mereka. Demikian juga kami bersyukur bahwa siang ini dengan tim yang bekerja mulai dari majelis atau penatu yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, operator-operator sound system dan alat-alat lainnya yang sudah bekerja bersama, kami mohon dan bersyukur padamu. Berkatilah dan tolonglah kami semua. Ampunilah ya Tuhan salah dosa kami dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan. Dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dahulu memberkati kita. Oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede, atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing, untuk kemudian diteruskan ke gereja. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama dari Gita Bakti 283, bait yang pertama. Umat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita pada malam hari ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk warta jemaat pada ibadah keluarga malam hari ini. Berikut warta Pelita 13 Oktober 2021.
Demikian warta jemaat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak sekalian, kita akan akhiri ibadah rumah tangga kita ini. Bagi yang memungkinkan berdiri, mari berdiri. Yang tidak memungkinkan untuk berdiri, tetap duduk, silakan. Dan arahkanlah selalu imanmu, pikiran pada Tuhan. Belajarlah untuk makin dewasa dalam kerohanianmu. Kita bernyanyi. Saudaraku sekalian, di dalam iman yang teguh kepada Yesus, dalam hidup yang dewasa secara kerohanian kita, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik dan Penyelamat kita, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam buat kita semua. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.